Saya teringat akan pesan orang tua saya bahwa hidup itu harus bermanfaat. Setiap orang itu pasti punya keinginan untuk berbuat baik. Itu setiap manusia pasti punya keinginan itu. Saya yakin kepedulian Anda sangat berarti bagi masyarakat di sekitar kita. Sudah ada sejak 1927. Jadi ini punya sejarah terhadap berdirinya Rotary Club di Indonesia. Nama saya Supran Budi Santoso. Saat ini saya punya usaha sebagai developer dan di organisasi sosial di Rotary ini. Kebetulan saat ini saya sebagai presiden. Ya, Rotary Club itu organisasi non-profit dan organisasi ini di seluruh dunia yang kurang lebih ada sekitar 35.000 klub di seluruh dunia dan anggotanya ada sekitar 1,2 juta di seluruh dunia. Nah, organisasi Rotary ini itu tidak memandang dari suku, agama, negara. Jadi memang non politik dan non agama. Apapun kita bisa menerima. Jadi kita tidak membahas tentang latar belakang negara, latar belakang agama, suku. Kita murni adalah kemanusiaan. Itu yang menjadi kegiatan dari Rotary Club. Dan anggotanya adalah para profesional, para pengusaha yang mempunyai jiwa pengabdian kemanusiaan. Ada yang menganggap bahwa Rotary Club ini berafiliasi dengan organisasi politik tertentu atau agama tertentu. Sebenarnya itu tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa Rotary ini Zionis. Sebenarnya itu tidak ada karena dari dasarnya Rotary Club ini murni non agama, non politik, tidak ada sekat antar negara tanpa memandang kulit, ras, dan agama. Jadi kita murni adalah kemanusiaan. Jadi kami menginformasikan bahwa kami adalah murni organisasi kemanusiaan. Jadi siapapun boleh bergabung dengan Rotary ini untuk membantu sesama manusia dan lingkungan. Saya bergabung ke Rotary itu tahun 2009. Ini adalah tahun ke-15. 15 tahun saya sudah bergabung di Rotary Club Yogyakarta. Ini sangat menarik ya. Pertama kali saya itu dari kecil hanya melihat bahwa organisasi Rotary itu mulia sekali karena di dalam organisasi itu selalu menyumbang kepada masyarakat, berkiprah dalam masyarakat baik dalam lingkungan maupun ke pendidikan. Nah, dari situ saya punya cita-cita suatu saat saya ingin bergabung ke Rotary. Nah, setelah saya masuk ke dunia kerja, niat itu kesampaian karena waktu itu kami ada teman yang menghubungkan bahwa ini ada seorang Rotarian yang bisa dijadikan sebagai sponsor untuk masuk ke klub tersebut. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengikuti kegiatan meeting 1 kali 2 kali dan kami diberikan penjelasan terkait dengan kegiatan Rotary tersebut, sehingga setelah saya mengikuti meeting saya merasa nyaman sehingga saya memutuskan untuk bergabung ke Rotary Club. Saya teringat akan pesan orang tua saya bahwa hidup itu harus bermanfaat. Itu yang melatar belakangi saya untuk bergabung di Rotary itu. Memang dalam sebuah organisasi harus hidup dengan iuran-iuran itu karena organisasi memerlukan
kegiatan maupun untuk operasional. Sehingga bagi saya pribadi itu bukan hal suatu penghambat kalau kita harus iuran. Justru di situ saya merasa bahwa selain uang, saya bisa mengabdikan ilmu saya, kemampuan saya kepada masyarakat. Sehingga kami merasa senang apabila hidup saya itu memang bermanfaat bagi sesama. Sejarahnya Rotary itu yang pertama kali didirikan tahun 1927 waktu zaman masih penjajahan Belanda ya. Kemudian yang terlibat di situ adalah para pengusaha dan pembesar di Belanda. Kemudian karena suatu hal kemudian bubar dan ada lagi tahun 1934 zaman revolusi sudah ada. Itu pembentukan yang kedua. Dan yang terakhir 1981. Dan ini di Yogyakarta ini salah satu klub yang tertua di Indonesia pertama kali itu. Ini adalah salah satu sejarah dari berdirinya Rotary. Bel ini sudah ada sejak 1927. Jadi ini punya sejarah terhadap berdirinya Rotary Club di Indonesia. Ini turun-temurun dan kami sebagai Rotary Club tertua di Indonesia sangat senang dan bangga dengan simbol bel ini. Karena ini adalah salah satu simbol untuk mengundang masyarakat di luar sana untuk datang ke tempat kami, bergabung di tempat kami, berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi setiap kami melakukan meeting, kami akan memukul bel ini sebagai tanda dimulainya meeting. Secara simbolis saya sampaikan bahwa ketika bel ini dipukul mengandung makna, mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian di luar, bergabunglah bersama kami untuk berbuat banyak kepada masyarakat. Setiap orang itu pasti punya keinginan untuk berbuat baik. Namun kadangkala dia tidak tahu bagaimana harus melakukan itu. Nah, kami punya wadah, namanya Rotary Club ini. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian bergabung bersama kami untuk kita bersama-sama berbuat kebaikan bagi masyarakat. Disinilah tempat yang menurut saya bisa mewadahi keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah tentang kemanusiaan. Jadi dimanapun Rotary Club berada, fokus kita adalah tentang kemanusiaan, lingkungan, pendidikan. Itu yang difokus dari Rotary Club. Waktu itu saya menjadi Rotary Club dan di tahun 2011 itu saya ditunjuk menjadi presiden waktu itu. Nah, sebagai presiden saya sangat terkesan sekali karena waktu itu sedang menangani proyek Merapi. Dari Rotary Club Yogyakarta ini membantu masyarakat di sekitar Merapi. Di sana terkena bencana sehingga di daerah Wonokerto itu tidak bisa mendapatkan suplai air bersih. Dari sini kami dari Rotary Club membuat jaringan dari hulu Merapi sampai ke masyarakat. Kami berjalan kurang lebih 15 kilo sampai ke hulu Merapi, menyambung pemipaan dari hulu sampai ke warga masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut merasakan langsung dampak dari apa yang dilakukan oleh Rotary. Mereka bisa mendapatkan air minum, ternak mereka bisa mendapatkan air untuk menghidupi ternak, dan kegiatan di ladang mereka juga bisa terselamatkan. Kami mengerjakan beberapa proyek di Jogja, khususnya di daerah Bantul. Ada proyek Pesanggrahan Kasuari, kemudian Pesanggrahan Potorno, Pesanggrahan Wirokerten, dan kita fokus di daerah selatan. Ada sampah, ada lingkungan, ada pendidikan. Kita juga membantu tentang
UMKM, kewirausahaan. Jadi UMKM ini kita bantu. Salah satu contohnya adalah dari member kita yang mempunyai bisnis. Nah, mereka akan menggandeng para pelaku usaha-usaha kecil ini untuk menerima produk-produk yang dihasilkan untuk dijual ke salah satu tempat usaha dari Roteran ini. Kami dalam memilih suatu program itu berdasarkan urgenitas. Tahun ini ada beberapa program yang diusulkan, tapi kita melihat mana yang lebih urgent. Nah, itu kita membuat skala prioritas sesuai dengan dana yang kita miliki. Misalkan saat ini di Jogja itu memang ada permasalahan tentang sampah, tapi ada yang lain mengusulkan tentang stunting. Hal ini di klub kami kita bahas mana yang kira-kira bisa dirasakan manfaatnya dan urgenitasnya. Di situ kami meetingkan sehingga kami memilih proyek ini yang memang tahun ini kita selesaikan, dan proyek selanjutnya akan kita laksanakan di semester berikutnya atau mungkin tahun berikutnya. Nah, ini Rotary Club itu selalu memberikan informasi proyek-proyek kemanusiaan yang sudah kita lakukan baik di media sosial, sehingga masyarakat luas bisa melihat bahwa ini loh ada organisasi Rotary yang memang mempunyai misi kemanusiaan. Nah, dari sini saya yakin banyak masyarakat yang punya niat untuk membantu masyarakat. Dari sini harapan kami juga bisa ditangkap oleh teman-teman yang di luar sana belum mengerti tentang organisasi kemanusiaan ini. Di Yogyakarta saat ini membernya ada 14 orang dari berbagai macam profesi. Profesi di Rotary Club Yogyakarta ini bermacam-macam. Ada dokter, kemudian ada pengusaha, ada seorang dosen. Jadi di Yogyakarta ini memang member dari berbagai macam profesi, sehingga masing-masing member tersebut dapat mengabdikan profesinya tersebut untuk kegiatan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kami punya member seorang dokter saraf. Nah, beliau mengabdikan ilmunya untuk memberikan operasi gratis kepada pasien hidrosefalus. Dan ini salah satu proyek dari Rotary Club yang sudah lama kita berikan pada masyarakat. Ada sudah sekitar kurang lebih 300-an pasien yang kita bantu, pasien hidrosefalus tersebut. Ya, agenda rutin setiap tahun ada pergantian kepengurusan setiap tahun. Nah, itu dilaksanakan biasanya di Amerika. Nah, Indonesia ada pergantian namanya district governor atau pemimpin Rotary di masing-masing distrik. Kalau di Indonesia ada dua distrik. Nah, itu setiap tahun ada pergantian, namanya district conference. Di situ agendanya berganti-ganti dari tiap kota ke kota yang lain. Diikuti dengan pergantian kepemimpinan di masing-masing klub, namanya presiden. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kita, silahkan nanti datang ke sekretariat kita di RNB ini. Nanti akan ditemui oleh tim kami, sekretariat kami, di setiap hari Rabu. Kalau saat ini kami mengadakan breakfast meeting. Jadi pagi, nanti bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memang ingin bergabung di Rotary Club, silahkan untuk datang, mengikuti dulu, merasakan dulu bagaimana suasana meeting dan kegiatan kita di Rotary Club Yogyakarta ini. Harapan kami, masyarakat atau Bapak Ibu di luar itu bisa bergabung dengan Rotary ini, sehingga kita bisa bekerja sama untuk berkontribusi di dalam salah satu menjaga kelestarian lingkungan, menjaga perdamaian, kemudian
untuk mengentaskan kemiskinan. Itu harapan kami dari Bapak Ibu sekalian atau generasi muda yang di luar sana untuk bisa bergabung dengan kami Rotary Club ini. Dimanapun Anda berada, karena Rotary Club ini tidak hanya di Jogja, di seluruh Indonesia itu sudah ada. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya mengerti bahwa setiap manusia itu punya keinginan yang baik, niat yang baik untuk peduli kepada sesama. Kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman generasi muda, mari bergabung bersama kami. Kami punya wadah untuk kita bisa bersama-sama membantu orang lain, masyarakat dan lingkungan, sehingga hidup kita benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Saya yakin kepedulian Anda sangat berarti bagi masyarakat di sekitar kita. Mari bergabung bersama Rotary, bersama bermetamorfosa.